Assalamualaikum, halo teman-teman. Masak apa hari ini? Saya masak buntil daun talas dan bakwan bihun. Ini tuh buntilnya meresap banget sampai ke dalam bumbunya. Saya makan bakwannya dulu. Kriuk banget bakwannya. Nah, untuk buntilnya sendiri ini isinya ada lam toro, ebi, sama pete ya. Tapi petenya nggak kelihatan, mungkin nyelip di dalam. Langsung aja yuk kita bikin. Siapkan 3 buah jengkol, kemudian teri yang kecil-kecil, jengkolnya kita potong kayak gini ya. Udang rebon atau teri kecil saya pakai 2 sendok makan. Kalau ada teri medan lebih bagus. Ini direndam dengan air panas, tunggu suhunya dingin baru disaring kemudian dicuci. Bisa digoreng setelah dicuci atau bisa juga nggak usah digoreng. Yang pasti adalah harus dicuci dulu ya. Kemudian 4 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok makan ketumbar kita haluskan. Lalu tambahkan 7 sendok makan kelapa parut. Nah, untuk kelapa parutnya ini harus dan wajib banget yang muda, kelapa parut muda ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan jengkol yang udah kita potong-potong tadi dan teri kecil yang sudah dicuci ya. Boleh digoreng sekali lagi, enggak juga enggak apa-apa. Ditumbuk sebentar, kemudian diratakan. Lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir, kemudian garam ya. Saya pakai 2 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh dan garamnya setengah sendok teh. Diratakan sambil dihaluskan ya, karena kan gula pasir teksturnya nggak halus ya. Kalau udah merata, tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Berhubung di warung nggak ada pete Cina, jadi saya pakai pete yang dipotong kecil-kecil gini. Saya masukin ya biar ada warna hijau-hijauannya. Kita aduk lagi hingga merata. Sekarang saya kasih tipsnya untuk menghilangkan gatal pada daun talas. Jadi teman-teman yang belum tahu tipsnya wajib banget simak ya. Jadi saya menjemurnya kurang lebih selama 5 jam dalam terik matahari yang cukup terik gitu ya. Jadi kalau mendung itu ya seharian lah kurang lebih. Yang penting intinya itu getahnya ini hilang teman-teman. Jadi pas kita motong itu kan dia keluar getah ya dari pisaunya. Getah inilah yang bikin pahit, jadi wajib banget untuk dijemur sampai kurang lebih kayak gini. Jangan sampai kering banget juga ya. Setelah dijemur dicuci dengan air garam selama 30 menit. Kemudian saya lap pakai tisu gini ya untuk menghilangkan barangkali masih ada kotoran yang nempel. Dan kita mulai tata dari yang paling lebar dulu daunnya, disusul dengan yang lebih kecil, kurang lebih kayak gini, dan masukkan 2 sendok bumbu yang udah tadi kita haluskan. Untuk mengikatnya saya pakai bambu yang dibelah tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Kalau ada daun pisang yang kering atau kelaras zaman dulu orang menyebutnya, boleh pakai itu. Kita lipat menyerupai amplop kayak gini ya teman-teman, pelan-pelan jangan sampai sobek daunnya. Lalu mulai kita ikat. Nah, ngikatnya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi diputer baru kita sisipkan. Pakai tali rafia juga boleh, tapi tali rafia kan plastik ya. Kadang kontroversi kalau plastik kena panas tuh agak kurang sehat atau gimana. Ini saya kasih contoh satu lagi. Jadi diputer baru dimasukkan, selipkan gitu ya. Kurang lebih kayak gini dan lakukan sampai semua habis. Nah, satu resep ini jadi 8 buah buntil. Kita langsung kukus aja ya. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Jadi kalau 30 menit belum matang, teman-teman bisa tambahkan lagi waktu memasaknya atau waktu mengukusnya. Nah, ini sudah 30 menit. Dari daunnya udah berubah warna ya teman-teman. Ini hati-hati kalau ngambilnya, jangan sampai robek ya, karena ini tuh rawan banget robek kalau masih panas kayak gini. Tunggu dingin, wajib tunggu dingin ya, dikipas-kipas anginin dulu. Nah, ini udah dingin, dari teksturnya udah nggak basah daunnya, baru bisa kita lepas talinya. Kalau panas-panas dilepas itu dijamin nanti robek, malah nanti isinya keluar ya teman-teman. Robeknya tuh dari sini, dari lipatan talinya. Dibuka semua talinya, kemudian kita siapkan kuah santannya. 12 cabai merah, bawang putih, kemiri, semua takaran nanti saya simpan di description box ya teman-teman. Tambahkan juga serai, kemudian lengkuas atau laos digeprek ya, biar aromanya tuh lebih keluar. Dan tambahkan juga daun salam nanti. Bumbu yang udah dihaluskan ini kita masak sampai matang, sampai tanak, sampai aromanya tuh enak ya keluar. Kemudian masukkan serai,
laos atau lengkuas, dan daun salam. Saya pakainya daun salam kering karena nggak ada daun salam yang masih seger. Saya pakai 4 daun salamnya, jadi agak banyak. Dan untuk santannya saya pakai 700 ml santan kekentalan sedang. Nah, kalau santannya udah masuk, apinya dimasak dengan api yang paling kecil ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh penyedap, dan diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Ini saya zoom aja ya, kita aduk-aduk terus, dan sebelum buntilnya masuk pastikan rasanya udah sesuai. Saya tambahkan cabai utuh biar lebih eye catching ya, lebih kelihatan menarik. Kemudian kalau rasanya udah sesuai, masukkan buntilnya. Jadi ketika buntilnya udah masuk, nggak perlu nambahin macam-macam garam dan lain sebagainya lagi ya. Jadi tinggal aduk-aduk kayak gini aja sambil disiram-siram. Takutnya kalau diaduk-aduk kebanyakan bolak-balik itu nanti malah patah dan nanti malah hancur. Ini dimasak sampai kuahnya menyusut dan akan saya angkat. Nah, ini dia hasilnya buntil daun talas yang rasanya tuh enak banget beneran deh. Sungguh enak banget. Lanjut yuk kita bikin lauknya. Siapkan dulu 2 keping bihun. Ini kalau beratnya setelah direbus ini kurang lebih 300 gram begitu ya teman-teman. Kita rebus sampai teksturnya lunak. Kemudian setelah lunak kayak gini jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu. Nah, berat setelah ditiriskan ini adalah 300 gram. Setelah ditiriskan, kadar airnya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Kita masukkan dalam wadah yang cukup besar. Kemudian kita gunting-gunting agar tidak terlalu panjang. Digunting-gunting secara acak aja, tidak beraturan nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 1 buah wortel yang dipotong korek api. Tambahkan 2 daun bawang, saya pakai bagian yang putihnya juga saya pakai. Kemudian 2 seledri dipotong kecil-kecil. Lalu tambahkan juga tepung beras, saya pakai merek Rose Brand sebanyak 6 sendok makan tepung beras. Lalu selain tepung beras, ada juga tepung terigu dengan perbandingan 1:2. Jadi tadi 6 sendok makan, terigunya 12 ya, 2 kali lipatnya. Tambahkan juga bawang putih yang sudah dicincang, dihaluskan atau diparut dengan parutan keju boleh sebanyak 3 buah. Nah, biar crispy tahan lama, tambahkan juga margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim sebanyak 5 sendok makan. Untuk bumbunya saya tambahkan 1 saset bumbu racik yang tempe dan tahu goreng kayak di video ya teman-teman ya. Kemudian diaduk perlahan hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga baking powder setengah sendok teh aja ya teman-teman. Tujuannya biar lebih kriuk. Nah, untuk airnya tuangkan secara bertahap ya teman-teman. Sambil kita lihat konsistensi adonannya. Kalau terlalu banyak sekaligus nanti terlalu encer, akan susah benerin adonannya. Jadi perlahan aja bertahap. Nah, kalau udah kayak gini itu udah cukup konsistensinya. Hentikan menuang airnya. Jadi total airnya adalah 250 ml air. Dan tambahkan garam 1 sendok makan. Saya nggak pakai penyedap lagi ya, karena kan tadi sudah pakai bumbu racik. Koreksi rasa ini penting banget. Nah, ini udah siap digoreng ya. Panaskan minyak, olesi bagian sisi wajan dengan minyak, terutama untuk wajan yang lengket ya. Kalau yang anti lengket nggak usah diolesin juga nggak apa-apa. Goreng 4 atau 5 adonan sesuai dengan kapasitas wajan. Sesekali disiram dengan minyak bagian pinggirannya kayak gini biar si bakwan bihunnya ini cepat lepas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di video ini gampang banget ngelepasnya kalau udah disiram pakai minyak. Goreng sampai benar-benar teksturnya matang ringan ya, terutama untuk apa namanya ini bukan bulatan, riuh gelembung si udaranya ini berkurang. Nah, kelihatannya ini sudah ringan, teksturnya bisa diangkat dan sudah kuning kecoklatan juga. Ini tandanya sudah matang. Buru-buru diangkat aja karena nanti kalau terlalu matang bisa gosong dan pahit akhirnya. Siap disajikan untuk lauk ya teman-teman. Itu dia 1 set menu makan harian Deso yang enak banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.